Salam guru penggerak. Saya John Heri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Lumbanjulu, Kabupaten Toba, ingin memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah tentang budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Sosialisasi ini saya laksanakan pada saat saya bertugas sebagai pembina upacara dan saya mengangkat budaya positif sebagai pemimpin arahan saat upacara bendera Saya tersebut. mau sapa dulu siswa kami sekalian. Selamat pagi buat siswa kami sekalian. Baik, terima kasih. Kalau saya perhatikan pelaksanaan upacara bendera kita mulai dari awal tadi sampai sekarang berjalan dengan lancar, serius saya lihat bagi siswa kami mengikutinya. Memang ada beberapa di belakang kita lihat yang kurang serius, akan tetapi pada umumnya yang lain sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh. Harapannya ke depan semuanya bisa lebih serius lagi. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu pelaksanaan petugas upacara kita pada pagi hari ini. Secara umum sudah berjalan bagus, namun ada beberapa hal mungkin yang masih perlu kita tingkatkan untuk kedepannya. Salah satu cara untuk meningkatkannya dengan membuat persiapan yang cukup matang supaya saat kita bertugas pada hari H bisa lebih bagus. Ya memang karena mungkin ini masih pertama untuk kelas 8C bertugas setelah kelas 8. Mudah-mudahan ini pembelajaran yang pertama ini bisa kamu perbaiki nanti ke depannya. Dan harapannya bagi siswa kami yang bertugas atau kelas yang bertugas untuk minggu depan bisa belajar dari yang dilihat hari ini. Karena memang jadwalnya sudah cukup bagus dibuat. Kalau hari ini kelasnya sebagai pendamping, maka minggu depan dia yang bertugas. Artinya kamu diberikan kesempatan melihat dulu kan, melihat, mengamati, baru nanti bisa kamu laksanakan saat kelasmu sebagai bertugas. Itu harapannya ke depan supaya setiap pelaksanaan upacara bagi petugas bisa lebih dipersiapkan dengan bagus. Adapun topik arahan untuk pagi ini ada saya ambil tema atau judulnya yaitu budaya positif. Memang di beberapa kelas waktu pertemuan pertama masuk di kelas ini sudah kami jelaskan kepada siswa, bahkan berdiskusi dengan sesama siswa. Ya, budaya positif itu dapat kita artikan sebagai kebiasaan dalam bentuk perilaku yang baik. Saya ulangi kembali. Budaya positif itu dapat kita artikan kebiasaan dalam bentuk perilaku yang baik. Artinya kebiasaan maksudnya di situ adalah yang mengacu pada hal yang baik. Sudah? Nah, biasanya budaya positif ini yang mengacu pada hal yang baik ini ada nilai-nilainya sudah sering kita dengarkan. Nilainya secara universal namanya nilai kebajikan universal atau nilai kebaikan secara umum. Contohnya peduli, tanggung jawab, menghormati, kemudian disiplin, apalagi kita di sekolah kan, dan lain segala macam. Udah? Nah yang jelas, setiap hal yang baik itu, yang mengacu pada tindakan yang baik itu sudah termasuk tadi dalam budaya positif. Nah, untuk hari ini budaya positif yang mau saya arahkan dari depan ini, saya fokuskan dia di lingkungan sekolah. Karena budaya positif itu bisa nggak hanya di sekolah, ada di luar, ada di rumah, ada di tempat umum, ada di lingkungan masyarakat. Nah, karena kita sekarang berada di sekolah, maka budaya positifnya kita fokuskan dulu di lingkungan sekolah. Ya, nah sebenarnya budaya positif itu sudah ada di lingkungan sekolah kita ini. Buktinya waktu di kelas berdiskusi bersama siswa, kebanyakan siswa sudah mengetahui. Ya, hampir semua di setiap kelas yang saya masuki saya tanya, tahu apa itu? Apa kira-kira contoh perilaku yang baik yang pernah kamu ketahui di lingkungan sekolah kita ini? Ada yang sudah pernah melihat dari temannya,
Ada yang sudah mengalami, mungkin temannya berbagi sama dia sehingga dia tahu bahwasanya itu adalah perilaku yang baik. Bahkan ada siswa yang melakukan sendiri. Artinya dia yang melakukan budaya perilaku yang baik itu. Nah, jadi makanya saya katakan tadi di sekolah kita ini budaya positif itu sudah ada. Nah, namun apakah budaya positif atau perilaku yang baik itu hanya sekedar kita ketahui, kemudian kita lihat dan dilakukan hanya dalam waktu sekali atau 2 kali? Maka untuk itu perilaku yang baik itu tadi dikatakan menjadi budaya positif supaya perilaku yang baik itu kita lakukan secara berulang-ulang, bahkan lebih sering, bahkan secara rutin, supaya bisa dikatakan menjadi budaya. Tadi kan budaya itu mengenai kebiasaan. Nah, berarti kalau itu dilakukan hanya sekali, itu belum budaya, tapi masih perilaku. Ya, masih tindakan, begitu kan? Namun setelah dilakukan secara berulang-ulang, lebih sering, bahkan secara rutin, maka itu bisa menjadi budaya positif. Nah, saya ambil satu contoh yang sudah sering kita lihat di lingkungan sekolah kita ini, ya. Pada semester yang lalu, waktu kelas 9A ini masih di kelas 8, mereka itu membuat tindakan untuk sekolah, bukan untuk pribadi, bukan untuk kelas, tapi untuk sekolah. Apa itu tindakannya? Yaitu membereskan sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Kita punya 2 tempat sampah, satu di belakang lab IPA, satu lagi di samping sebelah 7C atau ruang seni musik sana. Pada saat itu sampah di sana sudah bertumpuk. Di antara ini yang sudah pernah kita dengar, ada yang belum. Mudah-mudahan yang berdasarkan penjelasan hari ini dari materi yang kami dapatkan, kita bisa dapat lebih memahami 4 poin yang ada di slide ini, Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai keyakinan kelas. Sebenarnya di sekolah kita pernahnya kita buat pasti di dalam kelas yang disebut dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Akan tetapi dari materi modul yang kami pelajari, katanya itu berbeda peraturan sama keyakinan ini. Perbedaannya, kalau peraturan itu bersumber dari salah satu pihak, dari saya sebagai guru ke kelas saya, kelas 9B contoh. Tapi kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang disepakati bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran terhadap nilai-nilai kebaikan untuk dilaksanakan dalam kelas. Jadi disepakati dulu dia Bapak Ibu keyakinan kelas ini, baru nanti bisa dilaksanakan. Dan memang kalau kita saya bahas ini di kelas, siswa lebih tertarik sebenarnya dengan kesepakatan kelas ini, karena mereka membuat kesepakatan kelas berdasarkan apa yang dilakukan di kelas itu. Datang si A, masukannya seperti ini, datang si B, masukannya seperti ini. Bisa jadi setiap masukan siswa itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Makanya hasilnya nanti jadi keyakinan kelas, karena dia bersumber dari kesepakatan bersama. Kemudian untuk pelaksanaannya, yang pertama adalah mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Kita jelaskan dulu kepada peserta didik apa itu keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Artinya diskusi dibuat Bapak Ibu dalam kelas untuk membuat kesepakatan sehingga nanti hasilnya menjadi keyakinan kelas. Lalu yang ketiga, membiasakan penerapan keyakinan kelas dengan cara saling mengingatkan sesama peserta didik. Kalau sudah ada tadi kesepakatan menjadi keyakinan, ini nanti diingatkan kepada siswa supaya dalam melakukannya dalam kelas, mereka saling mengingatkan antara teman sesama siswa peserta didik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru. Sebagai guru, tentu kita sering menangani permasalahan yang ada pada siswa. Nah, disinilah yang disebut dengan posisi kontrol guru terhadap pengawasan siswa. Ada 5 poinnya di sini Bapak Ibu. Yang pertama dia adalah sebagai poin pertama itu adalah penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik, bahkan menyakiti. Nah, hasilnya nanti siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan mengulanginya kembali. Sebenarnya untuk posisi penghukum ini
saya rasa hal yang mudah umum kita lakukan, bahkan saya sendiri pun mengatakan kepada dosen saya ini salah satu guru yang termasuk di sini posisinya sebagai posisi penghukum, dan itu sebenarnya tidak disalahkan, akan tetapi sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan sekarang, mudah-mudahan posisi penghukum ini semakin ke depan bisa dikurangi, karena hukuman ini bersifat kepada siswa, berdampak negatif kepada siswa. Hasilnya nanti siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan mengulanginya kembali karena dia tidak merasa bahwasannya kesalahannya itu diakuinya sendiri. Itu karena kita hukum Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara kita di sana lembut, memelas atau halus dan sedih. Kemudian bahasa tubuh kita merapat kepada anak dan lesu. Sebenarnya kita pun sudah pernahnya pasti ini kita lakukan kepada siswa dalam menangani kalau ada siswa yang bermasalah. Nah, hasilnya yang kita lihat di siswa ini berdasarkan penelitian, siswa akan menyembunyikan dan menyangkal perbuatannya, namun akan merasa rendah diri. Sebenarnya di sini siswa sudah menganggap bahwasanya dia bersalah. Akan tetapi dalam penyelesaiannya nanti masih ada yang disembunyikan, bahkan dia masih menyangkal perbuatannya di sini, biarpun dia sudah merasa rendah diri, karena memang kita menganggap bahwasanya itu siswa yang bersalah dalam tindakan yang dilakukannya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi ini kayak perubahan pikiran supaya siswanya itu nanti mengarah ke yang kita tuju, yang kita harapkan, begitu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kenapa dikatakan bisa negatif? Katanya kalau kita menganggap siswa ini sebagai teman dalam menangani, siswa nanti akan ketergantungan. Sehingga dia merasa guru ini temanku, sama guru yang lain aku bisa, nggak bisa begini, sama guru ini bisa. Jadinya seperti itu. Itu yang negatifnya. Yang positifnya, kita nggak menghukum, karena di situ dibuat nadanya ramah, akrab, bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kayaknya kita nggak ada hubungan yang menyakiti kepada siswa, begitu. Hasilnya siswa akan menjadi ketergantungan, lemah dan tidak dapat mandiri. Inilah mungkin yang dikatakan tadi sisi negatifnya. Biarpun berhasil ini, tapi masih ada kekurangannya. Itu yang kedua Bapak. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan yang kedua, melakukan sosialisasi kepada guru-guru. Sosialisasi ini saya fokuskan pada 4 hal dalam budaya positif, antara lain keyakinan kelas, posisi kontrol guru, restitusi, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, jawaban siswa selalu tidak Pak, tidak Pak. Nah, itu saya rasa yang bisa kita ambil di sini posisi memantau, karena kita melihat berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang berlaku di sekolah kita. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuh juga formal ini. Hasilnya siswa dapat menyesuaikan diri bila diawasi. Artinya harus kita kasih tahu sama siswa itu di sekolah kita tidak boleh seperti itu, maka dia nggak melakukan. Seandainya nanti kita bilang nggak kita ingatkan itu, nggak kita awasi, siswa itu berulang kembali. Kira-kira seperti itu. Siswa juga akan menitik beratkan pada sanksi dan juga penghargaan apabila berbuat baik. Nah, harapan yang didapatkan siswa ini, kalau saya nanti berbuat baik, apalah yang saya dapatkan? Kalau tidak berbuat baik, apa juga yang saya dapatkan? Karena tadi ada peraturan dan konsekuensinya. Ini dia Bapak Ibu sebagai posisi pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu, nomor 5 adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dalam posisi manajer ini, kita membiarkan murid itu dulu bersalah, kemudian dia nanti mempertanggungjawabkan, baru bahkan dia menemukan solusi untuk memperbaiki dirinya. Nah, kita di sana hanya kayak mengarahkan, membimbing. Itu tujuan kita di sana Bapak Ibu. Bukan menghukum, bukan tadi sebagai teman, tapi kayak membimbing aja posisi kita di sini.
Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Hasilnya, siswa akan mampu menguatkan dirinya, mengevaluasi dirinya, dan mencari solusi untuk memperbaikinya sendiri. Jadi kalau kita temukan siswa yang bermasalah, kita juga harus memberi maklum sebenarnya Bapak Ibu kepada kesalahannya pertama. Membiarkan dia dulu, siswa ini dulu mengakui kesalahannya, baru nanti berikutnya dia akan mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian menemukan solusi atas permasalahan tersebut melalui bimbingan yang kita buat Bapak Ibu. Pertama, keyakinan kelas. Mungkin ini bisanya kita praktekkan di dalam kelas. Saya sendiri Bapak Ibu sudah saya praktekkan ini di setiap kelas yang saya masuki, tapi untuk bidang studi saya, karena saya nggak bisa mengambil alih sebagai wali kelas di kelas itu, tapi sesuai anjurannya kepada kami bahwa keyakinan kelas ini bisa dibuat dia antara wali kelas dengan kelasnya, kemudian saat guru yang masuk di kelas itu tersebut, karena bisa jadi keyakinan kelas antara seni budaya dengan pelajaran lain beda, karena perangkat pembelajarannya beda, kemudian cara belajarnya juga berbeda. Jadi setelah saya buat ini di kelas yang saya masuki, kalau ada pelanggaran di kelas itu, kami langsung mengingatkan itu keyakinan kelasnya. Apa yang dilanggar, mungkin sekali bisa dilanggar, tapi kedua ketiga berkurang ini Bapak Ibu. Saya praktekkan itu di 9D sama 9C sama 7B yang sudah memang kelihatan, karena kelas lain saya nggak masuk terus karena ada kegiatan-kegiatan. Nah kemudian untuk posisi kontrol guru ini saya praktekkan, tapi masih belum dapat dia hasilnya yang maksimal, yaitu posisi manajer. Bahkan kami disuruhnya membuat video. Hari itu saya buat contoh video di sini untuk menangani rambut yang panjang, itu si Berkat sama si Christian 9C. Dan memang ya saya nggak suruh mereka pangkas. Saya ikuti tadi tahapannya, apa yang dilakukannya, terus bagaimana untuk memperbaiki. Nah ternyata dari penjelasan siswa itu bisanya kita temukan Bapak Ibu, siswa pun bisanya mencari solusinya ternyata ya. Tapi untuk kasus-kasus yang ringan saya belum tahu, untuk kasus yang berat, tapi ya mungkin masih seperti itu yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan berikutnya bisa untuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga dan keempat ini sejalan, yaitu restitusi mengenai pendekatan kita terhadap siswa. Sama tadi penerapan stabilitas identitas, validasi kebutuhan atau tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan. Hasilnya nanti kita posisinya sudah di manajer kalau bisa. Ya itu arahan daripada dosen kami, mudah-mudahanlah bisa dipraktekkan. Kalaupun tidak, ya kita tetap berusaha untuk mewujudkan itu. Kemudian setelah selesai nanti sebagai posisi manajer, siswa kita nanti menjadi mandiri dan tidak lagi tergantung dengan apa yang kita buat peraturan-peraturan. Mudah-mudahan bisa terwujud di sekolah kita ini Bapak Ibu. Cukup sekianlah berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan materi yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang bernilai positif. Artinya hal-hal apa saja yang kamu lakukan di sekolah yang baik, yang positif, itu termasuk budaya positif. Nah kakak mau tanya, saya mau bertanya sama kalian, apa kira-kira contoh budaya positif yang pernah kamu lakukan di lingkungan sekolah, atau pernah kamu lihat, pernah kamu alami, atau kamu tahu bahwa di sekolah ada budaya positif? Coba siapa yang bisa memberi pendapat? Siapa namanya? Oh Sinaudi, silahkan coba Sinaudi. Tidak melanggar peraturan sekolah. Tidak melanggar peraturan sekolah. Saya tanya sama kalian, di sekolah kita ada tidak peraturan? Ada kan? Berarti kalau sudah ada peraturan harus ditaati. Udah? Nah, masukan dari si Nauli bahwasanya salah satu budaya positif di sekolah itu adalah tidak melanggar peraturan. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Dia masuk kemana ini kalau tidak melanggar peraturan sekolah ini? Masuk kemana dia? Ada di sini disiplin? Ada. Selain disiplin, apa lagi kira-kira yang bisa masuk ke situ? Atau selain dari yang di papan tulis, selain menghargai, terus tanggung jawab. Ada satu lagi yang memang kita mengikuti. Selain kesadaran, ada aturan.
terus kita ikuti aturan ini. Berarti kita orangnya Peduli. patuh. Oke? Patuh ataupun taat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang lain mengenai budaya positif? Coba Mau tampil. mau tampil. Oh, ini yang memang hal yang apa kita lihat dari siswa ya kan? Mau tampil ini. Kadang adanya siswa punya potensi tapi tidak mau tampil, begitu kan? Nah, apa yang nilai yang mau kita tonjolkan atau kita utamakan dalam budaya positif yang dikatakan semesti tadi? Percaya diri. Percaya diri. Apa? Komitmen bisa juga. Artinya sebagai seorang siswa mau tampil itu sesuatu yang jangan lagi hal yang sulit, ya, dan harus percaya diri seperti yang dikatakan teman. Oke, jadi yang kedua, yang ketiga ada lagi? Juga si Noel. Melakukan kewajiban sekolah. Melakukan Kewajiban. kewajiban. Apa? Seorang siswa apa kewajiban? Saya tanya kalian. Kalian sebagai seorang siswa, kewajiban siswa itu di sekolah ngapain? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sekolah. Yang lain lagi? Belajar, ini yang paling sebenarnya kan? Siswa itu memang harus belajar. Ya, berarti kalau dikatakan melakukan kewajiban, ya belajarlah terus. Ada tugas kerjakan, kan begitu kan? Nah, apa nilai yang bisa kita ambil dari melakukan kewajiban sekolah itu? Tanggung jawab. Setiap siswa diberi contoh tadi yang dikatakan sisa membersihkan lingkungan sekolah kan? Adanya piket kebersihan kan? Ada hari Senin si A, hari Senin si B, hari Senin si C, kan begitu kan? Nah, pasti setiap siswa ada tugasnya dibuat membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itulah sebagai kewajiban yang mau kamu lakukan, dituntutlah di sana. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini harus berdasarkan kesepakatan kita bersama. Nggak bisa hanya dari guru. Kalau hanya dari saya, itu bukan keyakinan kelas, tapi itu nanti menjadi peraturan. Ini saya bawa peraturan 10. Inilah peraturan di kelas kita 9D. Berarti itu hanya dari saya kan? Tidak ada dari kalian. Nah, keyakinan kelas itu bukan seperti itu. Kesepakatan itu bukan begitu. Dia harus didiskusikan berdasarkan hasil musyawarah. Inilah nanti apa yang perlu kita buat keyakinan kelas di kelas ini menjadi kesepakatan bersama. Ya. Nah, untuk itu kira-kira Bapak mau bertanya sama kalian, di dalam kelas kita ini khusus pelajaran seni budaya mungkin kan, mungkin kalau untuk kelas beda sama wali kelasnya. Ini untuk pelajaran seni budaya, apalah kira-kira contoh-contoh keyakinan atau kesepakatan kelas yang mungkin bisa kita buat? Bapak kasih satu contohnya untuk memulai. Kita masuk pagi-pagi les pertama sampai les 3. Nah, saya buat di sini budaya kelas keyakinan kelas 9D. Yang pertama adalah masuk kelas dengan tepat waktu. Perlukah ini kita lakukan? Perlu kan? Jangan nanti sudah kita masuk di kelas ternyata masih ada yang masuk terakhir, ternyata masih ada yang di luar, apalagi setelah istirahat. Bukan begitu kan? Oke, yang pertama adalah masuk ke kelas dengan tepat waktu. Yang kedua, ada yang bisa memberi masukan? Coba semua. Menjaga ketertiban kelas saat jam pelajaran. Menjaga ketertiban kelas saat pelajaran. Perlukah ini kita buat? Mungkin saya minta tanggapan dari beberapa. Kalau seandainya Pak, saya kurang setuju dengan itu, saya agak susah dalam hal itu. Tidak apa-apa, karena ini adalah kesepakatan kita bersama. Oke, nah jadi yang dikatakan si Noel tadi, menjaga ketertiban kelas saat jam pelajaran. Sepakat dengan ini? Sepakat. Oke, baik, sepakat. Nomor 2 adalah mengenai ketertiban. Ada lagi masukan yang lain? Coba dari sana. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ini masalah keseriusan di dalam belajar kan? Mungkin bisa jadi ya kan? Ada orang yang di antara kalian yang belajar saat jam pelajaran main-main, ngantuk, mencoek-coek teman, kan begitu kan? Atau cari kesibukan yang lain. Nah, ini yang mau mungkin kita perbaiki berdasarkan masukan dari teman tadi. Mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Perlukah ini kita buat? Perlu. Oke, baik. Sepakat dengan ini? Sepakat. 3. Ada lagi masukan yang lain? Coba dari siapa aja? Menjadikan pembelajaran yang benar. Oke, ini mengenai bukan hanya ke siswanya, ya, dari saya juga perlu.
Bagaimana supaya siswa sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran? Maka harus dibuat pembelajaran ini dengan menarik, ya kan? Jangan nanti takutnya jadi ngantuklah si jendela. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Silakan dulu. Ada apa, Pak? Iya, begini Bu Bintang. Tadi ketua kelas melapor. Tadi waktu istirahat kemudian masuk belajar, kamu makan-makan katanya di kelas ya? Iya. Nah, menurutmu tindakan makan-makan itu tindakan yang salah atau tidak? Sama, Pak. Salah. Kenapa itu salah? Karena saya melanggar keyakinan kelas. Karena kamu melanggar keyakinan kelas. Atau sebelumnya di sekolah kita memang diperbolehkan makan-makan di kelas atau tidak? Tidak kan? Nah, jadi kamu sekarang berbuat salah karena tindakan tadi makan-makan di kelas. Memang demikian, semua orang itu pernah bersalah. Bapak pun pernahnya bersalah. Apalagi ini masalah makan-makan ini kan? Makan-makan itu adalah kebutuhan. Saya juga kalau lapar saya akan makan, begitu kan? Nah, tapi kita harus tahu tempatnya, di mana, kapan, kan begitu kan? Nah, Bapak mau nanya dulu sebenarnya tadi kamu makan-makan di kelas kenapa? Karena Pak, ketika waktu istirahat saya banyak bermain-main dan jajanan saya tidak saya bawa ke kelas karena saya tidak sempat memakannya. Oh, waktu istirahat kamu main-main sehingga tidak sempat makan begitu kan? Ya, Pak. Oh, berarti kamu memanfaatkan waktu istirahat itu kurang tepat. Kamu terlalu banyak bermain-main waktu istirahat ya. Lain kali kalau istirahat itu hanya 15 menit, manfaatkanlah istirahatnya hanya 15 menit itu yang benar kan? Supaya nanti saat kamu di kelas tidak lagi makan-makan. Kan begitu kan? Ya, Pak. Nah, kemarin ingat tidak keyakinan kelas yang udah kita susun di kelas sebelumnya? Nah, menurutmu tindakanmu tadi melanggar itu atau salah itu, apa yang kamu langgar keyakinan kelas kita itu? Makan-makan saat jam pelajaran, Pak. Makan-makan saat jam pelajaran itu kan keyakinan kelas itu yang tidak boleh kan? Ya, Pak. Nah, kira-kira ada lagi yang lain? Tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, Pak. Tapi jadinya tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Kenapa? Karena makan-makan. Ya, ada lagi yang lain menurutmu? Disiplin, Pak. Disiplin. Siswa yang disiplin itu pasti dia sungguh-sungguh belajar. Atau siswa yang bersungguh-sungguh belajar pasti dia disiplin, kan begitu kan? Nah, jadi lain kali kamu jangan terlalu banyak waktunya untuk bermain-main di waktu istirahat kan? Nah, kapanlah kira-kira bisa kamu lakukan? Apa yang mau kamu perbaiki untuk melakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya tidak akan banyak lain ketika waktu istirahat, Pak. Iya, tidak usah lagi nanti banyak bermain-main. Kalau ketemu sama teman waktu istirahat ya wajar kan? Tapi jangan bermain-main. Ingat 15 menit pergunakan dengan baik waktu istirahatnya ya. Ya, Pak. Oke, nah berikutnya kapan itu bisa mulai kamu lakukan? Mulai hari ini, Pak. Iya, nanti Bapak lihat waktu istirahat kedua, jangan lagi kamu banyak main-main ya. Ya, Pak. Nah, habis istirahat langsung masuk ke kelas supaya nanti kamu di kelas siap untuk belajar. Kemudian kamu nanti di kelas tidak lagi makan-makan. Maka bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau kamu belajar sungguh-sungguh, orang akan bilang si Bintang itu siswa yang disiplin. Begitu kan? Oke, baik. Sudah bisa kamu kembali. Jangan lagi diulangi tindakan seperti ini ya. Ya, Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sarita Munan, kelas 9D, SMP Negeri 2 Lumbanjolo. Keyakinan kelas ini memang hal baru bagi saya, karena selama ini kami lebih sering mendengarkan peraturan kelas. Kami lebih tertarik dengan keyakinan kelas karena itu adalah hasil diskusi kami bersama-sama di kelas. Kemudian kami saling mengingatkan satu sama lain dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut, sehingga ada rasa peduli dan juga membantu sesama teman sekelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lumintan Tamunan, kelas 8A, SMP Negeri 2 Lumbanjolo. Tanggapan saya setelah berdiskusi dengan Pak JR, saya merasa sadar bahwa saya memang bersalah dan melanggar keyakinan kelas. Namun, saya juga merasa tenang karena saya mendapat motivasi untuk memperbaiki tindakan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih.